Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Amira Zahra. Saya dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah, Kota Bumi. Di sini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Ibrahim Fikma Edrishi, SHMH. Nah, kalian tahu nggak sih, etika dalam politik itu sama saja dengan fondasi bangsa yang kuat. Dalam arena politik, etika tidak hanya menjadi pedoman, tetapi juga fondasi utama untuk membangun fondasi yang lebih kokoh bagi kelangsungan sebuah bangsa. Etika politik mencerminkan komitmen untuk bertindak secara integritas dan menjunjung tinggi moralitas. Nah, sebelum saya lanjut, kalian tahu nggak sih apa itu integritas dan moralitas? Integritas adalah kualitas moral yang melibatkan kejujuran, ketulusan, dan konsistensi dalam tindakan dan nilai-nilai seseorang. Ini tentang menjaga keselarasan antara kata-kata dan perbuatan, serta memegang teguh prinsip-prinsip moral. Integritas juga mencakup kemampuan untuk mempertahankan prinsip-prinsip dan standar moral, bahkan dalam situasi yang sulit atau tekanan. Ini adalah fondasi yang penting dalam membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan orang lain. Selain itu, integritas juga mencakup tentang tanggung jawab pribadi untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini, tanpa memperhitungkan kemungkinan konsekuensi negatif atau godaan untuk melanggar prinsip-prinsip tersebut. Ini adalah fondasi yang kuat untuk membangun reputasi yang baik dan memperoleh penghargaan dari orang lain. Moralitas adalah sistem nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan norma-norma untuk mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Ini mencakup pertimbangan tentang apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, serta bagaimana perilaku tersebut memengaruhi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Moralitas seringkali didasarkan oleh faktor-faktor seperti agama, budaya, dan pengalaman pribadi. Moralitas juga melibatkan pertimbangan etika, yaitu pemikiran tentang apa yang merupakan perilaku yang tepat atau tidak tepat dalam konteks tertentu, serta bagaimana kita dapat membenarkan atau menilai tindakan-tindakan tersebut. Ini melibatkan refleksi tentang prinsip-prinsip moral yang mendasari keputusan dan tindakan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kesadaran moral membantu kita mengembangkan empati, rasa hormat terhadap orang lain, dan komitmen untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, itu tadi penjelasan tentang integrasi dan moralitas. Back to topic. Selanjutnya kita juga harus memastikan transparansi dalam segala aspek pemerintahan. Nah, transparansi dalam segala aspek pemerintahan adalah prinsip yang membenarkan akses terbuka kepada informasi dan proses kebijakan kepada publik. Ini tidak hanya mencakup tentang keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan penggunaan sumber daya publik, tetapi juga melibatkan transparansi dalam pembuatan keputusan, perencanaan kebijakan, dan pelaksanaan program pemerintah. Dengan demikian, transparansi memainkan peran penting dalam memastikan akuntabilitas pemerintah kepada rakyat, meningkatkan partisipasi publik dalam proses demokratis, dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Ini juga membantu mencegah korupsi, mempromosikan secara efisien, dan menghasilkan kebijakan yang lebih baik yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dan juga memastikan transparansi dalam segala aspek pemerintahan. Ini tidak hanya penting untuk memastikan keadilan dan keberlanjutannya, tetapi juga untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik dan pemimpinnya.
Di sini saya ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan untuk tentang etika dalam hukum. Etika dalam politik. Poin pertama adalah kepatuhan pada hukum. Kepatuhan pada hukum adalah perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan hukum atau peraturan yang berlaku. Contohnya adalah termaksud membayar pajak secara tepat waktu, mengikuti peraturan lalu lintas seperti mematuhi batas kecepatan, dan mematuhi peraturan-peraturan yang mengatur bisnis, seperti melaporkan pendapatan dengan benar kepada pihak yang berwenang. Ayo, siapa yang di sini masih telat bayar pajak dan membawa kendaraan dengan kecepatan yang cepat-cepat? Dan sudah saya sampaikan poin yang pertama. Sekarang kita masuk poin yang kedua, adalah integritas dan kehormatan. Nah, tadi kan udah saya jelaskan tentang integritas, tapi nggak apa-apa lah ya, kita jelasin sedikit lagi. Integritas dan kehormatan merujuk pada kualitas moral dan etika seseorang yang tercermin dalam perilaku yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Contoh integritas dan kehormatan meliputi rasa berbicara yang jujur, memenuhi komitmen, dan menjaga rahasia yang dipercayakan oleh seseorang. Misalnya, mengakui kesalahan jika kita melakukan kesalahan, memenuhi janji yang dibuat, dan menolak korupsi dalam segala bentuknya. Kita masuk ke poin yang ketiga tentang pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pendidikan dan kesadaran masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang isu-isu penting dalam masyarakat melalui proses pembelajaran dan informasi. Contohnya adalah program-program pendidikan tentang kesehatan mental di sekolah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang pentingnya kesehatan mental dan mengelola stres. Nah, tadi itu poin-poin yang sudah saya sampaikan. Menjaga etika dalam politik adalah tanggung jawab bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik lagi bagi bangsa ini, yang memerlukan keterlibatan aktif dari semua warga negara dalam memastikan keadilan, transparansi, dan integritas dalam tata kelola pemerintahan. Pesan akhir dari saya, etika dalam politik bukan hanya tanggung jawab tetapi juga tanggung jawab setiap warga negara untuk memastikan kedaulatan kesejahteraan bangsa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.